Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Hamzah Fensuri. Saya merupakan konsiliator profesional bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Nah, dalam hal ini saya ditunjuk atas permohonan Bapak Ibu, saya ditunjuk oleh Dewan Sengketa Indonesia untuk melakukan konsiliasi bersama Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita masuk kepada upaya konsiliasi ini, kita minta mohon untuk perkenalan dari Bapak Ibu yang sedang bersengketa ataupun sedang memiliki permasalahan. Silakan dulu dari Oke, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hengki Denardi, perwakilan dari kawan-kawan dari perusahaan ATC, ingin menuntut beberapa hal tentang permasalahan di pekerjaan. Siap. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rita Osafitri. Mungkin di sini saya merupakan salah satu utusan dari General Manager dari perusahaan ADC tentang yang diadukan oleh karyawan kami terhadap permasalahan yang ada di perusahaan. Terima kasih Bapak Hengki dan Bu Yen ya, Bu Yen. Nah, jadi berkaitan ini saya jelaskan dulu, konsiliasi ini merupakan upaya perdamaian di luar pengadilan. Nah, di luar pengadilan, jadi kita melakukan upaya ini di luar pengadilan. Ini juga sifatnya sangat sederhana. Jadi ketika kita mengadukan ke pengadilan itu prosesnya akan sangat panjang. Tapi melakukan konsiliasi seperti ini kita akan lebih sederhana dan biayanya lebih murah. Seperti itu. Baik. Nah, saya sebagai konsiliator di sini saya memiliki peran netral ya Pak. Jadi kita netral, saya tidak memihak kepada Bapak pemohon dari kerja maupun dari Ibu dari perusahaan. Jadi saya di sini mengkonsiliasikan permasalahan dari Bapak Ibu di sini. Baik, sekarang kita agar hikmat acara ataupun proses konsiliasi ini saya memiliki aturan ya Pak Ibu, karena di sini kita kan nantinya juga ada emosi-emosi yang tidak tidak diharapkan. Jadi selama konsiliasi kita harus tetap tenang, tidak boleh merokok, apalagi tidak boleh membawa senjata tajam ya. Nanti saya takutkan nanti saling tikam ya. Jadi itu aturannya, dan untuk berbicara satu persatu. Setelah satu pihak dulu berbicara sampai selesai, baru pihak lain untuk menanggapi, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah sekarang jika seandainya nanti tidak ada kesepakatan dari Bapak Ibu upaya perdamaian, nanti kita akan coba untuk melakukan pertemuan satu persatu. Misalkan pertemuan terpisah, itu dinamakan dengan kaukus. Nah, jadi ketika tidak ada upaya yang didapatkan nanti perdamaian ataupun titik temu, maka saya akan menggali informasi dari Pak Hengki secara terpisah, dan dengan Bu Yen secara terpisah juga. Nanti akan saya berikan pandangan-pandangan ataupun pendapat-pendapat berkaitan dengan penyelesaian masalah kita ini. Oke, permasalahannya sebelumnya kita susun jadwal. Kemarin kita sudah menyusun jadwal bahwa hari ini kita tetapkan sebagai untuk melakukan konsiliasi. Nah, jadi berdasarkan kesepakatan di ruangan ini dan pada jam ini kita melakukan konsiliasi terhadap permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan yang telah dimohonkan. Oke, mohon izin saya untuk mengintervensi permasalahan ini. Nanti akan saya memberikan pendapat-pendapat dan pandangan juga berkaitan dengan permasalahan Bapak Ibu. Jadi saya di sini sekali lagi netral, dan kita upayakan perdamaian dan win-win solution nantinya. Baik, saya berikan kesempatan tadi sudah memperkenalkan diri kepada dari Bapak Hengki dan Ibu Yeyen, Bu Enita. Permasalahannya sudah sedikit terang, tapi saya coba untuk meminta informasi lagi pada Pak Hengki secara rincinya bagaimana permasalahannya, dan nanti diberikan kesempatan juga kepada Ibu Yeyen sebagai perwakilan perusahaan. Silakan Pak Hengki. Oke, terima kasih Pak Hamzah.
Jadi permasalahan yang kami hadapi ini adalah bahwasannya kami dari perusahaan ibu ini bekerja. Jadi ibu ini tidak memberikan tunjangan kinerja kami selama 4 bulan berturut-turut, Pak. Itu permasalahan. Sudah berbagai apa yang kami laksanakan, upayakan, cuman sampai saat ini belum juga dibayarkan tunjangan kinerja kami. Itu permasalahannya, Pak. Baik, cukup atau Itu aja dulu. baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada Bu Yeyen nanti apakah alasan-alasan yang real yang bisa diterima oleh Pak Hengki. Mungkin kita nanti juga ada alasan-alasan pemaaf ya, atau kita juga legowo karena perusahaan kita itu kan bergerak di bidang swasta ya, jadi pasti ada masalah-masalah yang akan dihadapi. Bu Yeyen, silakan apa permasalahan dari perusahaan sehingga tidak bisa membayarkan uang tunjangan kepada karyawannya. Ya, terima kasih Pak Hamzah. Baik, mungkin menanggapi dari pengaduan dari beberapa karyawan. Jadi kemarin sebenarnya kita sudah mengadakan beberapa kali pertemuan ya Pak Hengki tentang permasalahan tunjangan kinerja karyawan yang memang belum kami bayarkan selama 4 bulan. Nah, itu sebenarnya sudah kita bawa ke dalam rapat komisi pemegang saham. Nah, di situ sebenarnya kami sudah mulai ada titik terang dari pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh karyawan. Tapi mungkin karena dari pihak karyawan tidak sabar dan terlanjur menghubungi Pak Hamzah selaku ini, berarti daripada kita seperti yang Pak Hamzah bilang, daripada kita memasukkannya ke jalur hukum atau melalui pengadilan, kami menerima baik usulan dari Bapak Hamzah ini. Jadi memang penyebab atau kenapa tunjangan kinerja ini tidak dibayarkan selama 4 bulan, kemarin selama 2 tahun berturut-turut kan kita dihadapi dengan masalah atau kondisi pandemi. Nah, seperti kita ketahui, memang pada saat kondisi pandemi itu kami memang terjadi penurunan drastis terhadap income perusahaan. Nah, upaya yang kami lakukan supaya tidak mem-PHK-kan karyawan, kami menunda. Sebenarnya bukan tidak dibayarkan ya Pak Hamzah, ya Pak Hengki ya, tetapi menunda pembayaran kinerja karyawan agar tidak terjadi pengurangan karyawan. Nah, di situ solusi yang kami berikan masukan, itu juga dengan pemegang saham. Jadi bukan berarti tunjangan kinerja ini tidak dibayarkan, akan dibayarkan, tetapi secara bertahap. Nah, kapan bertahapnya itu? Setelah nanti sudah mulai kondisi dari income pemasukan perusahaan kita atau PT kita ini sudah mulai membaik. Nah, berarti 4 bulan mungkin bisa dengan cara perusahaan nanti mencicil seperti itu. Nah, itu rencana yang akan kami inikan. Tetapi kenapa kami belum bisa menemui karyawan? Karena kemarin kami memang masih rapat untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh karyawan. Seperti itu Pak Hamzah. Baik, terima kasih Bu Yeyen berkaitan dengan jawaban dari Bu Yeyen. Bagaimana beliau mengusulkan nih Pak Hengki, beliau mengusulkan bahwa telah dilakukan rapat dengan pimpinan, maka untuk pembayaran ini dilakukan akan dicicil setelah keuangan dari perusahaan menjadi normal kembali ya seperti sedia kala. Jadi bukan tidak dibayarkan, tapi akan dicicil ketika perusahaan sudah mulai bisa mandiri lagi secara finansial. Bagaimana menurut Pak Hengki? Gini Pak, jadi ini kan baru jelas titik terang dari permasalahannya. Namun sebelumnya teman-teman dari perusahaan, karyawan pengennya seperti itu, ada keterangan. Selama ini belum ada keterangan dari pihak perusahaan jelaskan tentang permasalahan kenapa tunjangan kami tidak dibayarkan. Nah, itu yang kami tunggu-tunggu selama ini. Kami dari karyawan tentu menunggu kepastian dari pihak perusahaan. Baik, ada lagi Pak? Cukup? Baik, mungkin supaya lebih ini ya, dipercaya karyawan kepada perusahaan, mungkin nanti kami akan mengeluarkan sebentuk surat. Nah, di sana akan kami sampaikan nanti bahwa tunjangan kinerja ini akan dibayarkan dengan cara dicicil pada saat keadaan keuangan atau perusahaan kita sudah mulai stabil. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Yeyen dan Pak Hengki. Selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan keterangan ahli. Dari diskusi kita sepertinya tidak perlu lagi mendatangkan ahli atau ingin mendatangkan ahli dari diskusi kita hari ini.
tidak sah mungkin Pak Angga. Mungkin kami dari putusan dari karyawan mungkin setelah mendengar penjelasan dari pihak perusahaan tadi mungkin tidak perlu lagi. Ya, Bu Ian. Ya, tidak perlu. Kasih Baik. Pak Angga. Ya, sepertinya sudah ada titik terang dari permasalahan Bapak Ibu dari penyelesaian sengketa hubungan industrial ya, hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Nah, jadi nanti saya sebagai konsiliator akan membantu untuk menyusun nota perjanjian dari Bapak Ibu berkaitan dengan pemberian kinerja ataupun gaji karyawan yang tidak dibayarkan selama 4 bulan. Nah, ini laporan-laporannya nanti akan kita susun dan akan kita sahkan. Nah, jadi setelah ini upaya ini akan kita laporkan ataupun kita daftarkan di pengadilan industrial agar bisa diberikan putusan agar putusan ini tidak bisa dilanjutkan lagi di pengadilan. Baik, mungkin demikian. Terima kasih banyak atas partisipasi ataupun kehadiran Bapak Ibu pada pagi ini. Terima kasih, kita sudah melakukan upaya damai dan kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak. Iya. Telah membantu kami. Siap. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.